Data KPBB dan Asisi Universitas Indonesia. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu undangan yang telah hadir dan bergabung bersama kita. Yang kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Dr. Insinyur Rahmat Hidayat MM. Selamat pagi Bapak. Dan kami juga menyapa dan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Johannes Yuki Adiderma dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia, Bapak Wisnu M. Santoso dari Pertamina, yang kami hormati juga Bapak Yusuf Nugroho, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan Bapak Kemal, Wakil Ketua Tim Kerja Industri Alat Transportasi Darat, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara langsung di Hotel Mandarin ini maupun yang hadir di ruang virtual. Ya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pencemaran udara masih menjadi ancaman bagi banyak kota di Indonesia, terutama di Jakarta dan sekitarnya, dengan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, menyedot biaya medis, pemicu morbiditas, dan mengancam bonus demigrasi. Dan kendaraan bermotor merupakan sumber emisi pencemar udara terbesar. Untuk itulah, mutlak untuk menyediakan pasokan BBM yang memenuhi persyaratan teknologi kendaraan sesuai dengan standar emisi kendaraan. Nah Bapak Ibu, di workshop kali ini nanti akan ada 2 sesi diskusi yang akan membahas tentang persiapan pasokan BBM untuk penerapan Euro 4 dan juga akan membahas tentang kebijakan harga BBM untuk percepatan Euro 4 standar, dan nanti akan diakhiri dengan rekomendasi. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar pada acara ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Saprudin dari Komite Penghapusan Bensin Pertimbang. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Saprudin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hidayat dari Kemenko Marves yang pagi ini berkenan hadir di sini dalam rangka memberikan sambutan sekaligus membuka acara consultation meeting ini, atau tepatnya stakeholder consultation meeting, di mana dalam rangka untuk pengkondisian pasokan BBM yang memenuhi standar Euro 4. Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur ya pada pagi ini kita adalah dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir di sini dalam rangka untuk memberikan satu sumbangan kepada negara, kepada pemerintah, kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas BBM ya, yang kira-kira mampu menjadi prasyarat untuk pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi. Tentu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Rahmat Hidayat dan staf dan juga Kemenko Marves yang sudah berkenan menyelenggarakan acara ini dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat semua ya, untuk memperoleh
kualitas udara yang lebih baik, khususnya untuk saat ini di Jabodetabek. Bapak Ibu semua, upaya untuk pengendalian pencemaran udara ini mengalami proses yang cukup panjang. Jadi kalau dapat dikatakan ya, hari ini sebenarnya kita juga reuni juga Pak Rahman. Ada Pak Kuku, ada Pak Yusuf Nugroho, ada Pak Abdul Rohim. Itu kan semua waktu itu kita mengawal waktu kita mau masuk ke standar Euro 2. Jadi 20 years ago. Jadi kita baru merasa tua sekarang ini. Setelah 20 tahun kemudian kita masih harus berupaya mendorong penerapan standar yang lebih ketat ya. Tidak hanya standar Euro 2, tetapi bagaimana kita juga lebih mengimprove lagi kualitas bahan bakar kita ke depan sebagai prasyarat untuk pengendalian emisi kendaraan bermotor. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kualitas udara di kawasan perkotaan, lebih khusus lagi untuk Jabodetabek, jadi kan mengalami problem kronis ya, karena UNEP sendiri sudah mengeluarkan rilis atau laporan ya, merilis laporan pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa Jakarta adalah kota ketiga yang paling tercemar udaranya di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Nah, setelah kurang lebih 30 tahun kemudian, tahun kemarin ya kita masih merasakan betul krisis pencemaran udara masih terjadi. Nah, kemudian ketika kita merujuk pada berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli ya, apakah itu kawan-kawan dari Institut Teknologi Bandung, kemudian Universitas Indonesia, kemudian beberapa lembaga penelitian dari luar negeri, rata-rata menyatakan bahwa source apportionment atau sumber pencemaran utama gitu ya, itu adalah transportasi. Jadi rentangnya sekitar 40-57% partikel debu itu berasal dari road transportation atau transportasi jalan raya. Nomor 2 baru industri sekitar 22%, gitu. Kemudian dari domestik, kegiatan kita sehari-hari ya, kompor dan sebagainya, itu berikutnya nomor 3, nomor 4 adalah road gas, debu-debu yang ada di jalanan ya, berbagai hal misalnya terkait dengan proses konstruksi dan sebagainya yang menyebabkan adanya partikel debu di jalan, sehingga ketika terhembus oleh angin yang berasal dari transportasi misalnya, itu juga ekspos ke atas sehingga mencemari kita semua. Juga berasal dari peeling ya, proses peeling atau proses peluruhan dari berbagai hal, terutama untuk konteks perkotaan yang padat kendaraan seperti Jakarta, peeling dari ban ya. Jadi ban itu sedikit demi sedikit mengalami keausan dan itu juga menjadi semacam partikel debu yang menyebabkan tingginya PM atau particulate matter di udara ambien kita. Nah, berikutnya lagi itu berasal dari open waste burning ya. Sekalipun undang-undang kita sudah menetapkan bahwa terlarang ya, untuk membakar sampah, tapi faktanya masih terjadi ya. Bahkan kalau kita lihat dari aparat pemerintah kota juga tidak segan-segan ketika overload atau katakan terjadi lonjakan sampah di musim penghujan ya, tidak jarang juga dilakukan pembakaran ya, dengan menggunakan bahan bakar solar ataupun oli gitu, karena sudah tidak terangkut sampah-sampah yang ada di kawasan perkotaan. Nah, itu juga menyumbang yang cukup tinggi ke pencemaran udara di perkotaan, khususnya di Jabodetabek. Tidak lupa juga yang berasal dari power plant atau pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini tersebar ya. Memang yang untuk coal power plant batubara relatif jauh dari Jakarta, dari Jabodetabek. Namun yang ada yang dekat ya di Lontar, di Tangerang, kemudian ada juga di Babelan, Bekasi. Nah, tapi dari kajian yang dilakukan para ahli, dari power plant itu relatif kecil ya. Misalnya power plant yang ada di Suralaya itu hanya di bulan Desember ataupun Januari yang sebagian kecil bisa mengekspos Jabodetabek ya. Bulan-bulan yang lain itu nyaris tidak, apalagi di musim kemarau yang anginnya itu arahnya adalah ke
barat laut ataupun ke arah barat, nah otomatis emisi dari power plant Suralaya itu akan terekspos ke sekitar Selat Sunda dan Selat Kalimantan seperti itu. Kemudian yang di Babelan atau di Lontar kecenderungannya memang juga mengarah ke laut, hanya bulan-bulan tertentu yang masih mengekspos ke kawasan Jabodetabek. Jadi dari membaca analisis para ahli tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa memang faktor utama atau sumber utama pencemaran udara di Jabodetabek adalah road transportation. Nah, dengan demikian maka akan strategis kalau kita arahkan dulu pengendalian itu di sumber yang paling tinggi tadi. Artinya kalau sumber yang paling tinggi tadi kita benahi dulu, maka efeknya akan jauh lebih tinggi, lebih baik lah, artinya lebih efektif dalam rangka mengendalikan pencemaran udara. Bukan berarti kita kemudian mengabaikan sumber-sumber yang lain yang seperti yang saya sebutkan tadi, dari industri, domestik, konstruksi bangunan, kemudian open mist burning, power plant, dan sebagainya gitu ya. Itu tetap menjadi PR kita untuk kita lakukan bersama. Namun saat ini yang prioritas tentunya adalah mengendalikan emisi dari kendaraan bermotor. Nah, untuk emisi kendaraan bermotor juga banyak sekali jurusnya ya. Dulu kami dengan kawan-kawan Gagindo sekitar 25 tahun yang lalu itu pernah membuat strategi pengendalian emisi kendaraan bermotor. Jadi ada 104 jurus ya yang harus dilakukan gitu. Sulfur nih, low sulfur fuel ini salah satu jurus saja dari 104 agenda tersebut gitu. Jadi kembali ke tadi ya, ke road transportation untuk mengendalikan emisinya, dan yang paling strategis juga adalah memperbaiki kualitas bahan bakarnya, karena di sisi lain untuk teknologi kendaraan bermotor saat ini kan sudah masuk atau katakan sudah diproduksi dan dipasarkan kendaraan berstandar Euro 4 ya, Euro 4 Standard Vehicle Standard. Jadi konteks itulah sebenarnya menjadi mendesak kalau kita berusaha untuk menyajikan bahan bakar yang comply ataupun memenuhi persyaratan untuk teknologi Euro 4 standar tadi gitu. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini benar-benar bisa memberikan kondisi gitu ya untuk segera dipasok bahan bakar yang sesuai persyaratan Euro 4 standar tadi dengan harga yang affordable gitu. Nah, untuk ini saya juga mendapat bocoran dari timnya Pak Rahman yang intinya pemerintah sudah hampir 8 bulan ini melakukan rapat intensif ya dengan stakeholder kunci untuk memperoleh bahan bakar berstandar Euro 4 ya, bahan bakar yang memenuhi syarat untuk kendaraan berstandar Euro 4 gitu ya, tapi juga dengan harga yang affordable. Saya yakin Kemenko Marves sudah berhasil ya dalam hal mengkoordinasikan sektor terkait dan juga kementerian lembaga terkait ya, yang memiliki tupoksi untuk menjadikan bahan bakar yang memenuhi syarat untuk Euro 4 standar dengan harga yang affordable tadi. Dan di media juga sudah kita dengar ya ada beberapa skenario atau beberapa opsi dalam rangka penerapan bahan bakar yang memenuhi syarat untuk kendaraan berstandar Euro 4 tadi dengan harga yang affordable tadi. Misalnya soal kendaraan tertentu yang tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar subsidi. Kenapa ya? Karena bahan bakar subsidi di-upgrade kualitasnya agar memenuhi persyaratan untuk Euro 4, kendaraan Euro 4 tadi ya. Nah, otomatis memang secara logis ada incremental cost, ada kenaikan harga. Dengan demikian nanti juga akan ada tambahan semacam subsidi dari pemerintah. Nah, penerapannya tentu saja subsidi tadi harus lebih terarah gitu. Terarah artinya untuk jenis kendaraan tertentu tidak diperbolehkan lagi menggunakan bahan bakar yang bersubsidi tadi. Karena di sisi lain kendaraan-kendaraan menengah ke atas ya, itu rata-rata kan compression ratio-nya sudah di atas 9:1, yang artinya ya tidak bisa lagi menggunakan bahan bakar bersubsidi
yang kalau di negara maju diistilahkan dengan regular fuel gitu ya, regular gasoline ataupun regular diesel fuel. Nah, reguler itu kan biasanya dipergunakan memang untuk kendaraan kebanyakan gitu ya, kendaraan miliknya orang kebanyakan, atau ada istilah lain kendaraan sejuta umat gitu, itu boleh menggunakan bahan bakar reguler. Yang kendaraan menengah ke atas ya diharapkan menggunakan bahan bakar yang memang sesuai dengan kebutuhan dari teknologi kendaraan tersebut. Misalnya kalau contohnya ya untuk maaf kalau menyebut mereknya, Fortuner ya tentunya tidak bisa lagi diisi dengan biodiesel, biosolar ini saya. Harus diisi apa? Harus diisi minimal Pertadex gitu. Syukur-syukur dalam waktu dekat Pertamina juga sudah mengedarkan Pertadex High Quality yang memang memenuhi persyaratan untuk standar Euro 4. Atau merek lain misalnya Honda CR-V, bensin ya, gasoline, ya tidak bisa lagi diisi dengan Pertalite atau bahkan dengan Pertamax, tidak bisa lagi, tapi harus diisi dengan Pertamax Turbo misalnya, atau kalau produk sel ya yang sesuai gitu. Nah, konteks ini untuk penetapan harga tadi ya, atau katakan agar BBM ini bisa tepat sasaran, sebenarnya dari teknologi kendaraan sendiri sudah diatur sedemikian rupa ya. Jadi produsen kendaraan bermotor juga sudah melakukan diversifikasi produk sedemikian rupa antara kelas bawah maupun kelas atas gitu. Kelas bawah ya bisa menggunakan bahan bakar reguler, tetapi untuk kelas atas tentu harus menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan engine dan kendaraan tersebut. Nah, problemnya kan bagaimana kita bisa konsisten ya dan jujur dan juga bisa menerapkan itu secara perfect gitu. Artinya kalau ketentuan teknologi sedemikian rupa bahwa kendaraan tertentu hanya bisa diisi dengan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan engine teknologinya, nah bagaimana kita bisa menerapkan itu di lapangan dengan baik, konsisten dan terus menerus seperti itu. Terakhir mungkin kami mohon Bapak Ibu sekalian nanti berkenan berpartisipasi aktif ya dalam rangka untuk consultation meeting ini, sehingga keinginan kita untuk memperoleh bahan bakar yang ramah lingkungan ya, yang memenuhi standar kendaraan Euro 4 itu benar-benar terrealisir. Mohon Bapak Rahman Hidayat berkenan memberikan sambutan dan juga membuka acara consultation meeting kali ini. Dengan demikian nanti kita juga bisa menjadikan momentum ini untuk bergerak bersama menuju standar kendaraan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih rendah emisi dengan ketersediaan bahan bakarnya. Dengan begitu maka upaya pengendalian pencemaran udara dapat kita kenaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Ahmad Syafruddin dari Komite Penghapusan Bensin Maksimal. Untuk selanjutnya, sambutan sekaligus untuk membuka acara ini, kami persilakan kepada Asdep Infrastruktur Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Rahman Hidayat MM. Untuk itu kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili Pak Deputi yang sedianya beliau akan hadir langsung di sini, tapi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan. Saat ini ada rakor yang kebetulan juga beliau sebagai penanggung jawabnya, dipimpin Pak Menko, dan insya Allah nanti setelah acara di rakor beliau akan bergabung ke sini dan mungkin gantian sama saya. Tapi saya selama tidak diperlukan tempat lain tetap akan mengikuti acara ini karena acara ini sangat penting, karena saya begitu melihat daftar list undangan
Ya ini memang stakeholder yang paling kita Pak, apa istilahnya tadi sampaikan Pak Ahmad Safruddin juga, ya hari-hari ini mungkin sebetulnya udah lebih, ya kurang lebih 8 bulan Pak. Jadi memang yang terkait topik yang di belakang tertulis ini, low sulfur fuel itu memang tinggal, ya kalau orang hamil kira-kira yang menunggu kelahiran itu Pak, jadi kan sudah 8 bulan, kan 9 bulan 10 hari kan lahir itu kira-kira. Implementasinya melalui sebuah regulasi nanti terkait dengan penerapan BBM low sulfur. Namun demikian, untuk sesuai dengan tugas pokok saya pagi ini adalah menyampaikan sambutan dan sekaligus juga membuka acara. Izinkan saya untuk membacakan sambutan dan arahan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves pada acara consultation meeting persiapan pasokan BBM untuk Euro 4 Vehicle Standard prasyarat pengendalian emisi kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber dari 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 2. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM. Direktorat Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. EKI Partnership. Direktorat Strategi Portofolio Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero. Para undangan, Bapak, Ibu peserta stakeholder consultation meeting lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang meliputi stakeholder dari kementerian lembaga di pemerintahan, organisasi dan asosiasi, akademisi dan perguruan tinggi, pelaku usaha di sektor transportasi, komunitas-komunitas dan think tank sekalian terkait. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara undangan stakeholder consultation meeting persiapan pasokan BBM untuk Euro 4 Vehicle Standard. Stakeholder consultation meeting ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan dari penyusunan kajian air quality improvement yang sudah dilakukan oleh konsorsium Viria INB dengan dukungan pembiayaan Bloomberg Philanthropy selama 3 bulan terakhir. Setelah kajian selesai, diseminasi perlu dilakukan sehingga dapat menggalang dukungan publik. Khusus diseminasi dengan topik ini dilaksanakan oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbel atau KPBB sebagai salah satu anggota konsorsium Viria INB selain pertama Core Indonesia Center of Reform and Economics, Institute for Essential Services Reform. Ketiga, Research Center for Climate Change Universitas Indonesia. Keempat, Kata Data Media. Hadirin yang saya hormati, pencemaran udara masih menjadi masalah besar di berbagai kota, khususnya Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini berdampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dan menyebabkan tingginya biaya medis serta mengancam potensi bonus demografi yang seharusnya tidak bisa kita nikmati. Sebagai contoh, di kawasan Jabodetabek, rata-rata tahunan konsentrasi PM2,5 berada pada level 38 hingga 46,1 mikrogram per meter kubik antara tahun 2017 hingga tahun 2023, yang masuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat. Emisi dari berbagai sumber, terutama kendaraan bermotor, memberikan kontribusi terbesar terhadap pencemaran udara ini. Beban emisi PM10 di Jabodetabek mencapai 14,88 juta ton per tahun, dengan transportasi menyumbang sekitar 47%, industri 20%, rumah tangga 11%, debu jalan 11%, pembakaran sampah 5%, dan konstruksi bangunan 4%. Sementara itu, beban emisi PM2,5 di Jabodetabek mencapai 10,71 juta ton per tahun.
di mana 57% berasal dari transportasi, 21,16% dari industri, 7% dari rumah tangga, dan masing-masing 5% dari pembakaran sampah serta debu jalan. Tak hanya itu, kendaraan bermotor dengan teknologi lama yang masih berbasis internal combustion engine (ICE) dan penggunaan BBM fosil tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga membebani sistem moneter kita. Ketergantungan pada impor BBM yang mencapai 17 juta kiloliter per tahun untuk bensin dan 5 juta kiloliter per tahun untuk solar pada tahun 2020 memperparah defisit neraca perdagangan nasional kita. Produksi otomotif nasional yang masih menggunakan teknologi lama ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengurangi daya saing industri otomotif kita di pasar global. Standar kendaraan di bawah Euro 4 sudah tidak diminati di tingkat internasional, baik dari segi pengendalian emisi maupun dalam konteks perdagangan internasional yang semakin ketat menggunakan isu emisi sebagai hambatan perdagangan. Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Tahun 2017 yang mengatur standar emisi Euro 4 menjadi sangat strategis dalam upaya kita mengendalikan emisi dan meningkatkan daya saing industri otomotif nasional. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM yang sesuai dengan persyaratan teknologi kendaraan berdasarkan standar tersebut. Melalui pertemuan konsultasi hari ini, kita akan mendiskusikan secara mendalam mengenai regulasi, spesifikasi, dan kesiapan teknis terkait pasokan BBM untuk mendukung penerapan standar Euro 4. Harapannya, kita dapat menyepakati langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh semua pihak, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing, demi tercapainya tujuan bersama dalam pengendalian emisi kendaraan bermotor dan perbaikan kualitas udara di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat yang nyata bagi upaya kita semua dalam menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Khairudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Melanjutkan tugas selanjutnya dengan ditemani Mas Hum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara consultation meeting persiapan pasokan BBM untuk Euro 4 yaitu standar persyaratan pengendalian emisi kendaraan dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Rahman Hidayat MM dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu kita akan mengadakan diskusi, dan untuk diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Puput dari KPBB. Dan untuk narasumbernya akan saya panggil, kami mohon untuk ke depan. Bapak Yuki Haidir dari SDM, kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian Bapak Wisnu M. Santoso dari Pertamina. Kemudian Bapak Kemal Rasyad dari Direktorat Inmet Kementerian Perindustrian, dan Bapak Yusuf Nugroho dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dan kita akan membahas tentang persiapan pasokan BBM untuk penerapan Euro 4 standar. Untuk itu kami persilakan kepada moderator Bapak Puput untuk membantu acara sesi diskusi ini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berbahagia sekali ya dalam rangka mendiskusikan hal terkait dengan persiapan pasokan BBM untuk Euro 4 Guidance Standar. Seperti yang kita bahas di pembukaan tadi, yang intinya bahwa kita punya PR yang harus kita selesaikan, yaitu mengendalikan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek. Dan kita saat ini mau fokus dulu ke